Selamat datang di MMA, Mertua Menantu, akur dong. Inilah tempat berbagi makna dan inspirasi. Sekali lagi mari kita sama-sama mendengarkan dua narasumber kita yang sangat luar biasa. Bapak Edward Timbok dan Tante Ibu Jocelyn Maria. Betul ya? Wah luar biasa, berarti pasangan ya, suami istri. Sudah menikah dari tahun berapa? Dari tahun 92. 92. Lama sekali. Lama sekali ya. Dengar-dengar bapaknya nih Pak Edward ini pilot ya. Betul. Sudah berprofesi sebagai pilot dari sejak apa? Dari sejak awal menikah atau baru? Enggak, dari sebelum menikah. Oh sudah. Kurang lebih 38 tahun sampai tahun ini. Wow. Luar biasa, luar biasa. Dulu ketemunya di pramugari kah? Bukan, Oh, enggak. dikenalin sama temen kebetulan. Oh, oke. Soalnya badan cantiknya semuanya kayak pramugari nih, ya. Luar biasa, luar biasa. Nah, dengar-dengar kita langsung aja to the point ya. To the point. Punya pengalaman di dalam keluarga, ya hampir berantakan lah istilahnya ya, kekerasan dan sebagainya. Boleh cerita dulu dari pihak istri dulu, ya. Istri dulu ya. Pihak istri apa saja yang dialami, setelah itu dari pihak suami, ya. Oke. Awalnya sih biasa-biasa aja, belum terlihat. Betul. Nah, Cuman kan kelihatannya keren ya, pilot iya. ya. Cuman memang karena dia orang Batak, jadi nada bicaranya emang keras. Ya. Sama atau Oh enggak, saya bukan orang Batak. apa? Jawa kah atau? Campuran, saya campuran. Jadi beda nih secara culture iya, agak beda ya. Dan saya dulu harus menikah disarankan Sama orang orang tua Batak. harus dengan orang Batak. Gitu. Waduh, jadi sebenarnya konfliknya banyak Betul, ya. betul. Dari pertama udah. Nah, setelah itu kita ketemu, kita pacaran, tapi ternyata nggak direstui sama pihak keluarga karena saya bukan orang Batak. Tapi ya kita tetap berjalan, nekat, terus udah gitu. Nah dari situ setelah menikah udah mulai tuh kelihatan, yang kekerasannya udah mulai tuh. Boleh cerita sedikit apa yang terjadi? Gak apa-apa ya Pak ya, cerita ya buat Jadi kesaksian waktu buat saya hamil 8 bulan. 8 bulan ya, itu ada keributan besar, terus akhirnya Saya ketahuan selingkuh. Ketahuan selingkuh. Jadi terus pukul-pukulan, akhirnya saya ditendang. Pas lagi hamil tuh saya ditendang. Terus saat itu saya balas. Karena saya pikir, loh saya lagi hamil kok saya ditendang. Udah, saya balas. Tapi abis itu kejadian itu udah baik lagi. Nah, dari situlah mulai awalnya. Ketahuan selingkuh gitu. Sampai akhirnya ya punya pacar tetap juga. Gitu. Berapa lama Bu pergumulan itu semuanya terjadi? Kurang lebih 7 ya, 7 sampai 8 tahun. Nggak lama. Nggak lama kok. 7 sampai. Apa yang membuat Ibu kuat? Dan apa yang membuat Ibu bertahan? Kenapa tidak memutuskan, ya maaf kata ya, sekarang zaman banyak orang gampang sekali untuk berpisah. Baru setahun masalah. Iya. Saya ingat almarhum papi saya, dulu tuh beliau bilang kalau menikah itu cukup 1 kali. Jadi apapun kejadiannya, apapun permasalahan dalam rumah tangga harus dijalanin. Dan pesannya cuman 3, ketaatan, kesetiaan, kejujuran. Itu aja. Jadi apapun permasalahan, kan saya nggak tahu nih ke depannya waktu saya jalanin itu ya ribut apa segala berantem gitu, tapi saya pikir oh ini hal biasa gitu. Ternyata ya luar biasa. Luar biasa. Seorang istri yang setia, seorang istri yang bertahan, seorang istri yang berdoa, luar biasa ini ya. Nah sekarang dari pihak Bapak nih Pak, gimana dan kenapa sampai segitu? Apa memang dari kecil ada kemarahan, kejiwaan yang dipendam atau apa, ini bisa cerita bebas saja. Belakangan baru saya tahu sesudah saya hidup di dalam Tuhan ya Bu. Jadi dari kecil itu, dari umur mungkin saya mengerti kekerasan 5 tahun itu, saya sering melihat
bapak saya berantem sama ibu saya sampai mukulin ibu saya. Bahkan sampai terparah lah, sampai ibu saya gitu babak belur, sampai ibu saya seperti orang orang kurang waras begitu sampai itu bertahun-tahun sampai. Nah, pada waktu Bapak melihat itu apa yang Bapak Ya rasakan? saya takut, marah, saya pikir karena kita keluarga besar ya, orang Batak, bapak saya polisi dan orang Batak reserse itu, wah kejam lah saya anggap. 4 laki-laki itu, 2 saya dipukulin sama abang saya karena kenakalan anak-anak biasa. Terus saya akhirnya tumbuh jadi anak yang keras di luar, di sekolah saya berantem terus kerjanya, pokoknya hidupnya nggak ini. Nah itu ternyata dari situ akar kepahitan yang saya lihat sampai saya tumbuh dewasa, Bu. Dan tapi pada waktu menikah dan sebagainya Bapak belum tahu ya kalau di dalam ini masih sangat banyak. Nggak ngerti, belum ngerti. Karena kebetulan basicnya kita dulu beragama Katolik berdua gitu. Karena Katolik kan makanya kita mau merit, sama lah kan. Iya. Nah saya nggak disetujui, sampai ibu saya pernah maki-maki dia, ngusir dia, mengata-ngatai segala macam. Saya suruh cari orang Batak, saya cari-cari nggak dapet juga gitu. Akhirnya ya saya percaya ini yakin jodoh dari Tuhan karena saya berdoa, ya Tuhan tunjukin dia. Nah berjalannya waktu begitu saya tidak disetujui, saya pergi keluar dari rumah. Akhirnya saya urus sendiri sampai anak saya umur 1 tahun baru kita diakui oleh keluarga saya. Jadi tadinya nggak diakui. Wow. Sebuah perjalanan yang memang seringkali orang tidak sadari bahwa pada waktu luka dari kecil, orang tua yang ribut di depan anak-anak saja itu bisa menimbulkan sebuah damage yang seringkali kita tidak sadari. Anak ini bisa tumbuh menjadi sangat tidak aman. Anak ini bisa merasa tidak tidak ada yang melindungi. Anak ini bisa merasa sendiri, tersakiti dan sebagainya. Apalagi ini terjadi kekerasan yang sangat mengerikan. Tetapi sekali lagi selalu ada jalan keluar. Dan selalu Tuhan bisa memulihkan kita. Tuhan bisa mencabut sampai semua akar pahit, semua yang masa lalu. Alkitab berkata bahwa Dia memulihkan semua kecenderungan kita. Termasuk kecenderungan di dalam kesalahan, kemarahan, kesakitan. Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Nah sekarang kita tanya lagi nih terus. Pada waktu umur 8 bulan kandungan ya, itu terjadi ledakan pertama kali. Iya. Itu kan apa Pak? Saya kehidupan di dunia penerbangan itu nggak seperti orang lihat di luar ya. Kita sangat eksklusif dan banyak hal-hal di luar itu yang bisa dilakukan. Iya. Nah, saya nggak berniat untuk Selingkuh. selingkuh siapa yang pengen ya? Iya, saya pengen berumah tangga itu ya istri satu dan hidup benar gitu. Tetapi lingkungan pekerjaan, akhirnya saya dari dulu sebelum menikah juga sering sama teman-teman SMA kuliah itu minum-minum biasa. Tapi begitu saya terbang satu hari di Surabaya, saya diajaklah sama co-pilot saya ke klub malam dan disitulah saya pertama kali jatuh ke dalam dunia gelap, dunia malam yang sangat parah. Mulai dari situlah, terus pulang ke rumah, saya udah berbuat salah, saya malah saya yang marah gitu. Kalau dia nanya apa, dia tahu saya berbuat aneh di luar, saya pukul. Pokoknya karena keadaannya kurang sadar gitu, jadi sedikit dia menyinggung, saya marah, saya hancurin barang, saya pukul dia. Nah dia waktu yang hamil melawan, tapi sesudah itu bertahun-tahun dia hanya diam aja, paling dia pergi ke rumah ibunya, meninggalkan saya. Nah itu terus berterus-terus karena saya nggak ada yang bilangin, karena dalam kehidupan saya kan semuanya ada gitu loh. Jadi dan lagi juga tanpa sadar background pemandangan yang dulu dilihat seperti itu. Saya pikir itu pukul-pukul istri biasa aja. Aduh. Karena ketidakmengertian waktu itu. Iya betul. Padahal istilahnya sampai talaf pilot ya. Tapi memang menurut psikologi memang gambaran pada waktu kanak-kanak itu sangat mengerikan. Jadi memang itu secara psikologis itu lebih dominan daripada sesudahnya. Jadi memang nanti semoga ini anak-anak tidak punya gambaran itu. Betul. Dan kita sebagai orang tua harus minta maaf, harus memulihkan, harus didoakan supaya gambaran itu tercabut dari hidup mereka. Nah, teruskan nih Pak, bagaimana sampai akhirnya bisa dipulihkan? Ya, berjalannya waktu bukan sebentar Bu, kurang lebih 7 tahun dia bilang, bahkan lebih saya bilang. Jadi waktu saya kerja di perusahaan, sekarang waktu itu sudah bangkrut, Sempati Air, dari tahun 96 sampai 99 itu saya hidup yang paling parah, nggak pernah pulang. Jadi berangkat hari Jumat, pulang hari Selasa, hari Senin.
nggak ada kabar sama dia, cuman saya kasih belanja secukupnya dan saya di luar. Nah, tapi yang membuat saya nggak ada kapoknya waktu itu, udah kecelakaan, udah. Berarti Tuhan sudah Kasih menghukum tanda ya sudah sebenarnya. sentil-sentil ya, tapi belum ada sudah kapoknya nih ya. overdosis segala macam, tapi ya masih belum sadar juga. Nah, satu ketika di titik baliknya itu tahun 98 itu, sebelum krisis ekonomi, saya masih berangkat hari Jumat tuh dari dunia malam dari Jakarta Selatan, saya pindah ke kota, ke Mangga Besar. Itu dari hari Senin pagi, subuh-subuh gitu, saya kecelakaan di jalan. Jadi lagi mobil kencang itu dalam keadaan kurang sadar, saya tabrak taksi lagi berhenti di depan Gajah Mada itu. Belum, akhirnya saya dibawa ke rumah sakit, diurusin lah sama adik saya, kebetulan ada dokter. Nah, saya dibawa pulang ke rumah dengan keadaan kaki bengkak, pokoknya udah. Tapi nggak nginep itu. Enggak, karena kan nggak sampai luka-luka gitu. Karena mobilnya bukan mobil Jepang kebetulan. Akhirnya di rumah itu pembantu saya mungkin nelpon dia udah nggak ada. Pokoknya setiap saya nggak pulang, dia bawa putri saya yang umur 2 tahun itu pulang ke rumah ibunya. Nah, dia pulang, dia datang ke tempat saya, saya bilang, loh kok ada dia nih. Nah, dia mengurus saya tuh, walaupun sudah dalam keadaan yang saya sering siksa dan tidak saya urusin, tapi dia datang ngurus saya dalam keadaan itu bukan sebentar. Beberapa bulan saya terbaring di tempat tidur. Oh, jadi walaupun kelihatannya tidak luka-luka, tapi ya penyebab kecelakaannya nggak luka-luka, tapi penyebab hal yang lainnya yang membuat saya harus di detox. oh iya betul. Ya. Karena kan pilot ya, jadi Iya. harus Iya. fully. Betul, kan medical check 6 bulan sekali. Jadi itu total berhenti dan Ya. dirawat di rumah. Ya. Nah, terus abis itu Nah, karena waktu itu perusahaannya tutup, bangkrut, Indonesia lagi krisis, teman-teman saya udah nggak ada di Indonesia, udah pada kerja. Karena kan disiplin ilmu saya, pilot kan jarang untuk bisa dapat pekerjaan di Indonesia yang lagi krisis. Akhirnya mereka pada kemarin, saya bingung mau ngapain. Udah agak sembuh, 2 bulan diurus dia ini, 2-3 bulan gitu. Terus keluarga saya di Batam, saya lihat, wah kita udah habis semua ini. Karena saya yang menghabiskan gitu loh. Terus kemana ya, kok nggak kerja gini, nggak enak. Akhirnya saya lihat kakak saya, bapak saya, pengusaha di Batam gitu, sukses kan. Akhirnya saya bilang, saya ke Batam aja deh, ikut keluarga. Walaupun saya sebenarnya gengsi mau minta tolong. Akhirnya saya ke Batam, diizinkan sama dia. Saya pergi berdua ponakan saya. Di Batam itu saya pergi bukan langsung ke rumah kakak saya atau ke rumah orang tua, tapi saya ke hotel dulu dan saya berbuat lagi malam itu. Dan di Batam itulah saya mulai lagi mau dibunuh sama orang-orang di sana di dunia malam. Karena saya datang ke situ menceritakan hal-hal yang dulu saya membawa, saya masih ada punya barang, saya pakai lagi. Akhirnya disitulah jadi saya belum tobat belum. nih ya. Sudah dirawat, sudah kecelakaan, belum tobat. belum juga. Sudah hampir bangkrut loh ya. Sudah bangkrut. Udah bangkrut ya, karena Bangkrut, ya, kalau enggak akan minta tolong ke keluarga. Iya. Tapi tetap tidak tobat. Waduh, ini benar-benar keras kepala. Terus. Ya, akhirnya di Batam itu, malam itu saya udah mau dibawa sama orang-orang di sana, sama yang merasa, wah ini orang mau berbisnis, mengganggu bisnis kita di dunia malam. Saya bilang, enggak, saya punya adik sini, ada keluarga saya, ada dokter, ada kakak saya. Ya, akhirnya saya jam 5 pagi tuh saya diantar ke hotel sama mereka. Tadinya mau dibawa ke mobil, saya berdua ponakan saya. Di hotel itu daerah Nagoya di Batam, perumahan kakak saya itu nggak jauh dari situ, kurang lebih 800 meter di daerah Nagoya. Sampai di hotel saya lepas lah akhirnya, oh percaya kalau kamu tuh bukan berusaha mau ngambil bisnis kita. Nah di hotel itulah pagi-pagi kira-kira 5:30, saya, keponakan saya tidur, saya merasa ketakutan. Saya nggak pernah ibadah, udah lupa Tuhan waktu itu kurang lebih 3,5 tahun nggak pernah ke gereja. Iya karena kan nggak tahu kadang-kadang. Nah pas di hotel itu saya tiba-tiba kok ketakutan, waduh mati nih saya hari ini. Saya pikir saya disantet sama orang-orang yang tadi malam ada di klub itu gitu. Nah saya duduk di hotel, dia tidur, ponakan saya bilang tiba-tiba di TV itu keluar itu TV, dosa-dosa saya ada di TV itu. Wow. Saya masuk alam roh, orang bilang, lu paranoid guys, silahkan terserah. Tapi ini pengalaman pribadi saya bersama dari Tuhan ya. Saya lihat karena di TV, cintanya Tuhan ya, mengejar Bapak. saya lihat di TV dosa saya, wah kok ada semua gitu, perbuatan apa itu tadi malam saya ada juga di situ gitu. Terus tiba-tiba TV itu keluar, Come With Me 666 keluar. Waktu itu saya masih baca majalah apa tuh, lagi Lave lagi muncul di majalah Bahana kalau nggak salah. Waduh mati saya ini kayaknya. Panggil antikris ya. Wah udah. Terus tiba-tiba belum selesai Bu di hotel itu, kan saya ketakutan, saya bangun. Kita kayaknya dikerjain orang nih, tiba-tiba dari asap hotel itu
dari AC-nya keluar asap. Wah saya bilang, ayo keluar, kita nggak bisa nih. Udah dikerjain. Akhirnya ponakan saya bingung, ayo anggap check out keluar. Saya cuma ingat gini dalam perjalanan, kalau gue mati gimana? Saya ingat pernah satu pendeta khotbah, dengar gitu di TV, Chris Manusama, darah Yesus, darah Yesus. Jadi sepanjang keluar dari hotel itu ke rumah kakak saya kurang lebih 800 meter, saya jalan, dia bawa tos di perjalanan, darah Yesus. Dan saya lihat itu setan-setan di jalan, orang bertanduk, tiba-tiba di dekat rumah kakak saya ada sosok bawa pisau mau nusuk saya lompat gitu. Padahal nggak ada dilihat. Sama keponakan saya, akhirnya jalan terus ke rumah kakak saya di daerah Bukit Mas itu, mau masuk salah rumah lagi. Terus masuk ke rumah kakak saya, akhirnya saya bilang, mana kakak saya, lagi nggak ada, lagi keluar kota. Istrinya yang ada di situ. Akhirnya saya masuk, saya bilang sama namanya Lina, Lin, mana Alkitab, gue dikerjain orang nih. Bayangin nggak, belum tidur dari malam, Iya. tiba-tiba Datang-datang nyari Alkitab nyari gitu ya. Alkitab, nggak pernah berdoa, boro-boro inget Tuhan, Bu. Datang, lo kenapa, katanya? Nggak tahu nih, gue dikerjain orang nih. Lu lagi dalam keadaan, enggak, bener deh, coba minta Alkitab. Dikasih Alkitab yang besar, dibawa saya ke atas. Dia juga takut kan, karena saya kan Jalan yang kacau ya. Oh iya, sebelum masuk rumah itu saya di mobil masih lihat lagi itu si iblis bertanduk itu menyeringai sama saya. Akhirnya saya naik di atas, saya bilang, kenapa? Enggak, tolong doain gue nih. Tiba-tiba itu Alkitab yang paling besar ukurannya itu, dia doa, itu tangan saya ini digerakin sendiri, entah oleh apa, itu Alkitab mukul-mukul muka saya, Bu. Jatuh Alkitabnya, itu robek, Amsal 23 ayat 17 sampai 26. Itu semua dosa saya yang saya tahu hari ini. Nah, sesudah itu jatuh Alkitabnya, saya tumpah-tumpah. Ini diceritain oleh kakak ipar saya. Tangan saya bergerak sendiri, nampar-nampar. Sekarang kamu saya bilang, ampun Tuhan. Tiba-tiba saya dengar suara audible, nggak ada wujudnya, Bu. Sekarang kamu percaya. Sekarang kamu percaya. 3 kali saya dengar suara itu. Sampai hari ini lepas semuanya. Ya nggak ada prosesnya, tapi waktu saat itulah saya baru tahu, ternyata Tuhan itu ada ya sama saya. Saya dipanggil Tuhan bukannya dalam keadaan Sadar ya. Bukan dikhotbahin, didoain, tumpang tangan, tumpang kaki, bukan. Pribadi. Saya cuma ditangkap secara pribadi, yang orang bilang, lo paranoid, silahkan lo bilang apa. Yang penting sekarang kan Tuhan bisa membalik kita seperti tangannya saja. Sampai hari ini, dari tahun 28 Juni tahun 99, 1 hari pun, 1 detik pun dia tidak pernah meninggalkan saya. Itu jadi Tuhan. Luar biasa. Itu pengalaman pribadi yang buat saya bertobat, bukan karena karena doa istri dan doa orang tua saya. Seringkali kita berpikir bahwa iblis itu tidak ada dan tidak real. Ya. Tuhan apalagi jauh. Ya. Tetapi ini adalah salah satu bukti bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu nyata. Dan iblis itu setiap saat mencari celah. Karena itu ayatnya berkata dia seperti singa yang berkeliling mengaum-ngaum. Mencari orang yang bisa ditelannya. Ketika kita dalam keadaan marah, ketika kita dalam keadaan kosong, ketika kita dalam keadaan kecewa, itu adalah mangsa-mangsa empuk. Dan Bapak ini mungkin pada waktu itu mengalami kemewahan berkat secara duniawi. Tetapi di dalam kosong. Karena itu buat iblis ini adalah sebuah masa, sebuah saat di mana dia menerkamnya. Tapi ketika dia sudah mau sedikit saja bertobat, tiba-tiba kembali lagi ketika dia mulai mencoba barang-barang terkutuk. Iblis langsung tangkap. Tapi puji Tuhan, kita punya Tuhan yang ajaib. Tuhan yang menolong. Ini bukan soal paranoid. Ini bukan soal bayangan-bayangan. Ini bukan soal, tapi ini soal ketakutannya. Tapi ini adalah soal hidup dan mati. Dan Tuhan ada di situ. Tuhan yang merubah, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang membuat semuanya sangat indah. Nah, sekarang dari pihak ibu ini bagaimana, Bu? Ketika mendengar itu, wah, percaya atau apa yang terjadi? Saya tambahkan sedikit. Iya. Begitu sampai di atas didoakan sama kakak ipar saya teriak-teriak katanya. Saya bilang, telepon Joyce. Itu begitu ditelepon, oke ditelepon. Saya angkat telepon, saya cuma bisa 2 kata, tercekek leher saya. Ampun Joyce. Berkali-kali saya ulang cuma itu, terus dia bingung. Ya, saya ampuni. Nah itu, saya telepon keluarga saya minta ampun. Nah disitulah dia juga bingung. Nah itu, sudah itu baru saya pulang 3 hari kemudian, saya di Batam, baru saya pulang ke Jakarta, baru dia ketemu sama dia. Dan dengar ceritanya ya. Dia saya ceritakan. Oke, sekarang dari Ibu Joyce nih. Pas pulang gimana dari Batam? Pulangnya. Waktu ditelepon dulu itu pasti kaget banget kan, aneh banget. Waktu telepon dia cuma bilang, ampun Joyce gitu. 3 kali tuh, ampun Joyce.
Terus saya bilang, iya saya ampuni gitu. Maksud saya selama saya diproses itu kesalahan dia 1 hari ya cukup 1 hari, bagi saya udah hilang. Saya nggak pernah inget-inget lagi. Jadi pas dia sama ada apa ya gitu loh. Jadi saya mikir oh ya udahlah, pas pulang dia ceritain semua kesalahan dia. Iya semua. Terus sampai dia sebutlah semua pacar-pacar ini. Saya udah tahu, tapi bagi saya gini, kok bisa ya Tuhan dia ceritain semuanya. Ada kali 2 jam, 3 jam dia ngoceh terus, nggak ada berhentinya. Saya pikir wah ini luar biasa Tuhan ini ya. Jadi ya saya bersyukur aja apa yang saya doain ya akhirnya jadi kenyataan. Ya. Semua waktunya Tuhan. Keren. Sekarang anak berapa ini? Anak 1, Tetap 1. cucu 1. Kenapa itu cuma 1? Karena dia dulu saya keluarga besar, terus punya ponakan banyak gitu, pusing. Dia juga keluarga anak tengah-tengah, kita kan biasa anak tengah kan nggak diurus. Jadi kita nggak pernah mau punya anak lebih dari 1 karena takut nggak adil sama anak kita. Itu prinsip, itu pemikiran kita berdua ya, tapi kan nggak seperti itu. Iya, Karena saya lihat ketidakadilan di keluarga itu sangat besar. Wah. Reasonnya nggak Ini simple aja. poin ya. Simple aja. Harus Alasannya fokus itu. gitu Iya. dah. Iya, harus fokus banget ya. Cuma nggak punya cadangan ya. Kalau satu pergi udah kosong. Iya. Luar biasa. Nah, setelah itu perjalanan pasti tidak selesai sampai di situ ya. Bagaimana sampai Tuhan pulihkan sekarang kembali terbang dan sebagainya. Pada waktu itu kan dibilang sudah bangkrut. Betul. Nah itu bertobat aja kan nggak cukup nih ya. Betul. Perjalanan masih panjang, stres masih ada Betul. gitu ya. Nah ini bagaimana Pak ceritanya? Oh, Saya boleh atau Ibu Joyce, terserah Ibu mau atau Bapak. Ya, saya waktu pulang dari Batam itu diproses Bu, sampai kurang lebih 2 tahun sama Tuhan. Duduk di kaki Tuhan, saya belajar, saya cari Tuhan seminggu 8 kali ibadah. Jadi hari Minggu 2 kali, Senin sampai Selasa saya cari di koran. Waktu itu kan tahun 99, saya cari. Baktian di mana gitu ya. Sampai akhirnya ketemulah satu komunitas yang saya diajak gitu, namanya Dewasa Muda waktu itu. Saya ikut aktif di situ, belajar. Baru saya dapat pekerjaan lagi tahun 2001. Tuhan kembalikan lagi Nah semuanya. selama 2 tahun makan apa Pak? Enggak, kan masih ada. Oh iya, itu juga dengan iman. Saya punya barang, jual semuanya. Saya kebetulan nggak pernah mau minta sama, walaupun keluarga ada. Tapi nggak jadi juga di Batam, nggak jadi? Nggak jadi juga orang pulang waktu itu. Karena ini ya. Udah tiba-tiba lupa semua kan. Akhirnya dengan yang ada kita jual barang semuanya. Sampai udah besok makan satu hari kita berdoa ya. Datang kakak saya nganterin makanan Bu. Sampai nggak punya apa, anak saya pengen beli apa, tiba-tiba saudaranya kasih, dulu belum ada transfer, kasih uang gitu. Ya itulah, kita sangat beriman karena saya ketemu secara pribadi, saya percaya Tuhan itu ada selalu beserta kita. Dan prosesnya selama beberapa tahun itu saya pelepasan, belajar, saya baca, saya sampai tamat Alkitab, saya baca buku-buku, sampai banyak sekali lah. Pokoknya saya cari Tuhan ini apa, saya tantangin Tuhan dalam tanda kutip ya Bu ya. Iya. Tuhan mau apa, mau panggil saya sekarang sepenuhnya, saya mau Tuhan, saya udah nggak mau, saya udah cerita sama dia, udah gue mau, pokoknya Tuhan terus lah, karena kasih mula-mula waktu itu. Nah, jadi tapi istri sepakat tuh, senang mau tuh. Kan ada istri yang bilang, aduh Iya, jangan iya. deh gitu ya. Tapi waktu itu gimana tuh Ibu? Dia ke-8 kali Ibu ikut gitu? Enggak. Jadi selama waktu diproses dia nggak pernah ke gereja. Saya tuh tiap hari Minggu ke gereja 2 kali, pagi sama malam. Pagi saya bawa anak saya, yang malam saya sendiri. Yang dia nggak pernah pulang dan tidak pernah ke gereja. Setelah saya lihat proses itu, dia hampir tiap hari, saya cuma ikut hari Minggunya aja. Nah, proses yang tiap hari itu dia jalanin sendiri. Tapi waktu berjalannya waktu ya saya dukung dia. Wah, ajaib. Ya, kita ada di break dan nanti kita akan dengar cerita mereka yang lebih seru lagi. Karena setiap kali ada jamahan Tuhan, ada sebuah perjalanan, ada perjalanan keintiman, perjalanan cinta, perjalanan pertobatan, perjalanan pemulihan. Dan bersama Tuhan selalu wow. Amin. Sekali lagi tetap stay tune di MMA, jangan kemana-mana. Inilah MMA Mertua Menantu, Akur dong.
Salam MMA, mertua menantu, akur dong. Kita masih dengan pasangan yang sangat luar biasa ya. Mungkin berawal dengan sangat, wah ini ya, lempar-lempar KDRT, tapi akhirnya harmonis. Wah, ajaib. Nah mungkin saya mau tanya sedikit nih ya buat Ibu ya, tadi kan sudah banyak Bapak cerita ya dari sisinya. Waktu masa-masa selama 7 tahun tuh kan nggak pendek ya Pak ya, 7 tahun tuh kan panjang. Nah di hati Ibu tuh gimana tuh membesarkan anak, berarti dari anak lahir sampai mungkin Umur 2 tahun, sekitar 2 tahun saya baru mulai. sampai 2 tahun itu gimana menghadapi, mengampuninya, terus apakah waktu setiap kali Bapak nggak pulang itu marah ataukah kecewa dengan Tuhan, itu ngelewatinnya gimana itu? Itu kan nggak gampang juga, 7 tahun loh. Iya, waktu itu saya cuman berharap sama Tuhan aja. Jadi saya setiap kali apa yang dia perbuat ke saya nih, saya bawa dalam doa, saya bawa anak saya berdoa, terus saya serahin semuanya ke Tuhan, dan apapun yang saya terima nih, dia pukulin saya, udah sampai babak belur gitu. Saya ceritanya cuma ke Tuhan. Saya nggak pernah cerita ke siapapun. Itu termasuk mertua, ya mami, mertua, keluarga, kakak-kakak itu, ipar semua. Nggak ada satupun yang tahu. Padahal sih tahu kalau dia suka Lagi mukulin apa segala, ya, tahu. Karena bekas gitu ya. Ada, kalau saya pulang ke rumah mami itu, kalau dia habis pukulin saya gitu, terus tiba-tiba mami saya bilang, habis dipukulin ya, karena udah biru-biru lah, udah semuanya udah. Dia bilang, enggak, saya cuman kejeduk pintu gitu. Kejeduk pintunya banyak ya, kejeduk pintu. Pokoknya ada aja alasan, tapi Bagaimana muka bisa kejeduk pintu ya? pokoknya saya tutupin gitu loh, tapi sebenarnya mereka tahu. Dan semuanya keluarga menyarankan supaya kita bercerai. Iya. Bahkan orang bilang dibodoh-bodohin sama temennya, bodoh apa. Akhirnya kita ribut ngomong cerai sih sudah beratus-ratus kali ya, sampai akhirnya itu kan surat cerai nggak dilaminating, digunting, udah kita gunting. Iya, udah sampai begitu. Betul. Wow. Nah, sekarang kembali lagi tadi pada pertanyaan saya. Selesai, udah pemulihan. Ini kan masa menuju ke masa yang baru itu kan nggak selalu gampang. Tuh. Ya, habis setelah 2 tahun, kemudian baru mulai bekerja. Apa yang memutuskan Bapak untuk bekerja lagi? Terus bagaimana pada waktu kembali ke dunia pilot lagi kan dengan teman-teman yang tetap sama, dengan glamornya, dengan kesempatan di mana-mana macam-macam. Nah ini bagaimana? Ya, waktu saya di proses itu belajar Tuhan, itulah dipersiapkan dasar saya, tetapi nggak sekuat yang saya ini, hampir jatuh kembali, hampir nyaris. Tapi karena Tuhan itu penolong yang setia dan tepat pada waktunya, akhirnya saya diluputkan. Dan banyak hal dalam perjalanan saya bekerja lagi itu, godaan-godaan, cobaan, bahkan iblis beberapa kali, udah sering kali mau menarik saya dan mengambil nyawa saya, bahkan diluputkan dari kecelakaan. Coba Mau ceritanya. cerita nggak? Gimana tuh diluputkan? Banyak, ya, saya pernah naik pesawat? Bukan, saya yang bawa. Iya, yang saya bawa, terbang betul. Jakarta Manado, transit di Makassar, tiba-tiba sampai di Makassar, baik co-pilot namanya Yohanes kebetulan. Begitu mau mendarat, itu pesawatnya kurang lebih 250 km per jam tergantung berapa pesawat. Begitu mendarat, pesawatnya touchdown, ban depannya kena landasan, itu tiba-tiba pecah. Wah, bannya. Ban depan. Ban pesawat itu ada 2. Nah, saya karena kan nggak boleh direm langsung kan, kalau direm kan lebih makin banting. Parah lagi. Akhirnya saya reverse engine-nya, saya cuma masih ngomong, aduh Tuhan Yesus tolong, baru begitu aja. Saya bilang sama kepala saya, Johannes pegangin gitu. Saya pegang setir di sebelah kiri, saya reverse engine. Itu kan kalau naik pesawat suka dengar mesin berbalik, itu kan reverse engine. Nah saya mendarat, saya bilang Tuhan Yesus 200-300 meter, bukannya pesawatnya bagaimana, pecah lagi satu lagi, dua-duanya. Karena nggak kuat nahan juga kali. Betul, ternyata itu kena FOD, artinya ada benda asing di landasan yang membuat ban itu pecah. Sampai di ujung saya bilang, waduh, kalau bukan dalam Tuhan mungkin mati beneran kan. Tapi saya karena ingat gitu loh, Tuhan menyertai kita, saya berseru lagi, Tuhan Yesus tolong. Itu di ujung landasan, Ibu, ada kuasa yang menahan dan pesawat itu persis berhenti di ujung landasan. Dan saya bisa ngobrol sama Ibu hari ini.
Dahsyat. Itu satu ya. Itu satu. Ada lagi. Ya, saya Jadi pas diluputkan garis ya, Iya, pas itu garis. baru search di Google di Makassar tanggal 5 Mei tahun 2005. Nah, sebelumnya lagi tahun 2004 saya pernah yang sih ingat di Solo pernah ada accident tanggal 30 November itu mati 28 orang termasuk teman saya itu. Harusnya saya itu yang lain itu ya. Iya. Itu salah satu yang lolos yang sering bersaksi itu ya. Iya, Laura Lazarus. Nah, iya, saya iya. masih ketemu, harusnya captainnya saya. Jadi begitu naik transport 5 menit dulu masih pakai SMS kan. Cap diganti nanti harusnya saya ke Solo itu jam 4 sore. Pak. Terus dibilang nanti Captain ke Jogja nggak jadi ke Solo. Oh ya udah nggak apa-apa jamnya sama kan. Itu hujan gede waktu itu. Saya sampai di flight operation ketemu tuh. Mau briefing kan saya yang briefing biasanya kan. Saya ketemu si Laura Lazarus, saya baca Lazarus. Kamu yang mati dibangkitkan. Saya cuma ngomong gitu. Iya. Padahal bener, dan kejadian dia benar-benar mati. akhirnya kan dia dari tumpukan mayat dia diambil. Iya, diambil. Akhirnya briefing, oh nggak jadi Cap, udah saya pindah. Nah, berangkat dia ke Solo, saya ke Jogja. Puji Tuhan karena pertolongan Tuhan cuaca jelek sekali, saya bisa pulang ke Jakarta. Sampai Jakarta, saya dibilang Cap hari ini nanti habis ini ke Solo ya pesawat yang Captain bawa tadi keluar landasan. Akhirnya jam 12 malam saya bawa tuh direksi sama semua orang di Solo saya lihat itu masih ngebul api di ujung landasan yang harusnya saya tadinya di situ. Semua teman-teman udah telepon sampai HP saya habis dia masuk ke lavatory. Saya cuman paginya saya bilang, waduh diluputkan gue dari kematian. Paginya pulang, ketemu dia, kita doa sama istri. Saya buka kita pagi-pagi, anak saya ada bookmark dikasih Mazmur 121, Tuhan penjaga Israel. Sampai saya hafal sampai hari ini ayat itu. Saya bilang tidak sehelai rambut pun jatuh tanpa izin Tuhan. Jangankan nyawa. Jadi Mazmur 121 bukan hanya buat saya, tapi buat kita semua, Bu. Siapapun yang menyaksikan ini, Mazmur 121 pasti dalam kehidupan orang-orang percaya pasti terjadi. Mari sebutkan terus, mari banyak berdoa, ya. Apalagi cuaca hari-hari ini ya. Kita tidak tahu kapan ada tiba-tiba badai, kapan tiba-tiba ada puting beliung, ya. Tetapi sekali lagi hidup mati di tangan Tuhan. Amin. Kita melihat bahwa bukan karena kuat dan gagah kita. Siapa yang bisa menghentikan dari tabrakan ketika dua ban sudah pecah? Tapi ada tangan yang kuat. Dia tetap Tuhan yang nyata. Dia tetap Tuhan yang ajaib. Dia tetap Tuhan yang berkarya sampai hari ini. Nah, pada waktu itu kan udah 2 tahun nih hidup dengan iman ya. Terus apa yang membuat Bapak memutuskan kembali ke pilot? Karena waktu itu pendeta saya bilang, saya waktu itu pernah harusnya diterima di AWR, ada tiba-tiba, wah nggak jadi deh, karena belum begitu pasti. Akhirnya saya di gereja, datanglah salah satu jemaat bekas teman saya kerja dulu. Lu dicariin tuh ada mau buka perusahaan baru apa? Nggak ada, saya udah nggak mau kerja, lagi cinta Tuhan kan. Iya kan. Akhirnya udah 3 kali dia bilang itu, akhirnya udahlah saya coba bawa lamaran. Saya berdoa, saya bilang sama pendeta saya, Pak, saya begini. Ya betul itu, singa dari Yehuda, kamu masuk. Nah itu yang konfirmasi saya. Layak. Singa dari Yehuda. Masuk kamu. Nah itu aja yang membuat saya, oh ya udah. Akhirnya puji Tuhan, ya dari mulai pertama kali buka sampai lebih 22 tahun lebih saya di situ. 23 tahun. Singa dari Yehuda ya. Ya. Aduh. Tuhan itu bisa punya gitu cara ya. untuk berbicara. Amin. Dan dari pihak Ibu nih, pada waktu lihat Bapak seperti ini, apa reaksi Ibu? Maksudnya Ibu jadi ikutan pengen nih on fire dan ikutan pelayanan, atau Ibu berasa bahwa tiba-tiba suami saya jadi aneh nih ya gitu ya, saya jadi nggak kenal. Dulu anehnya ke arah kiri, sekarang kanan gitu. Gimana itu kan? Itu kan ada fase itu pasti. Betul. Nah itu gimana Bu? Awalnya waktu yang dia cari Tuhan tuh sampai 8 kali sehari itu bisa terus saya pikir, baca, waduh ini itu aja di rumah itu aja baca, terus puasa gitu. Saya bilang, waduh ini semua kayaknya puasa saya jalanin Bu. Ya, udah puasa Esther hari ketiga dia bilang, nggak, makan lu minum lu nanti mati lu kan. Karena semua saya cobain Bu, apa sih Tuhan? Iya, saya pikir wah jangan-jangan ntar lemes, mati susah juga nih. Nah, udah, tapi wah kok dia lalu itu kayaknya santai banget gitu loh. Kayaknya wah ini benar nih, emang lagi diproses sama Tuhan. Akhirnya udah, terus sekali waktu saya pernah kita habis berdoa bareng, terus saya tiba-tiba saya dengar suara
setia, dia pelayanan dan saya harus tetap setia. Saya bilang di situ saya berjanji, saya bilang ya Tuhan, saya akan terus mendukung saya pelayanan. Dia Tuhan langsung ngomong sendiri sama dia, saya jadi bilang ya. habis selesai doa, begitu. Jadi akhirnya ya udah dulu aja kejadian seperti itu. Saya bisa tetap setia ya, apalagi dalam Tuhan ya. Dalam Tuhan. Jadi, dan saya langsung masuk, Bu, puji Tuhan, tahun 2000 itu diajak teman, saya aktif terus sampai pun sudah kerja, saya langsung masuk ke dalam pelayanan sampai hari ini. Masuk di mana? Saya kebetulan gereja di GBI, diajak teman sampai hari ini. Akhirnya sampai bos saya dulu, saya bikin persekutuan doa di kantor, beberapa saya buka, bos saya manggil saya, Cap, saya mau sekolah apa? Saya kira sekolah pesawat. Saya sekolahin Captain sekolah teologi gitu. Itu tahun 2006, Bu, 2007. Akhirnya saya suruh cari. Sebagai jadi pilot, sebagai sekolah teologi. Saya akhirnya ke Tamburan, saya ikutin mengalir sampai hari ini. Ya itulah perjalanan sama Tuhan, sehari pun saya bilang 1 detik pun tidak pernah mengecewakan. Wih, ikut Tuhan memang selalu wow, selalu ajaib dan selalu ada cara-cara Tuhan memanggil kita. Amin. Dan ini kesaksian-kesaksian yang mungkin ya nggak banyak orang yang bertobat dan pelepasan sendiri. Iya ini kan lucu banget ya. Tanpa ada orang ya, nggak ada orang. Kalau saya belum pernah dengar. Saya ceritain, Bu, ya, itu ngeri. Saya malam saya pukulin sendiri. Saya pagi waktu saya di rumah udah diproses di rumah. Itu saya malam-malam sama dia. Itu serangan apa saya lihat macam-macam, Bu. Seorang sampai kita bilang jangan keluar kamar, ada nih. Sampai kabel parabola saya potong. Ini serangan dari para antena parabola. Saya pikir itu serangan si iblis itu dari ngaco, boy. Sampai saya pakai minyak saya di rumah itu peperangan sendiri. Akhirnya kalau saya pelepasan itu dengan gaya dosa saya, Bu, mohon maaf, itu bisa saya lepas sendiri. Tiba-tiba saya baca Mazmur, pokoknya saya peperangan sendiri. Akhirnya ini melepaskan diri sendiri. Betul, dilepaskan sama Roh Kudus sendiri dari dalam saya. Karena saya pikir saya terlalu keras. Iya, terlalu keras, mungkin terlalu sombong juga. Waktu SMA saya pernah punya ilmu, Bu, di Banten, ilmu kebal. Jadi begitu pelepasan, waktu saya 3 hari pulang dari Batam itu saya baca itu ya di Alkitab, tiba-tiba malam itu saya manifestasi, paginya dibawa ke gereja mau dilepasin, karena nggak bisa dilepasin di gereja, doain sama orang-orang di JCC itu. Sekarang saya pelayanan di situ, di atas berdoa semua bilang, wah ini ada anak dari gereja setan datang. Saya minyak semua, saya jalan kayak ular gini. Iya, Bu, terus diterang, siapa kamu? Lucifer gitu. Itu kabur semua, Bu, pengerja. Ternyata ya kopral-kopral aja, bukan Lucifernya kan, dia menyamar kan. Tapi ternyata bukannya ilmu itu yang mengikat saya, akar kepahitan waktu dilepaskan. 3 hari kemudian dibawa ke pendeta saya, udah sama orang tua hari pertama nggak bisa lepas, nggak sendiri nggak lepas. Kedua, hari ketiga bawa bapak saya, ibu saya, dia bilang ambil air, dia main gitar, terus darahmu Yesus, saya tiba-tiba manifestasi itu keluar dari kaki, semuanya. Tapi nggak, hanya saya yang bisa ngerasain. Nah jadi iblis itu nyata, bisa mengikat kita sampai hari ini. Saya nggak tahu semua di tempat ini sudah lepas atau masih ada ikatan roh-roh yang ya roh-roh kopral lah, nggak usah roh jenderal. Tapi kadang-kadang istilah saya ya, secunguk kecil aja itu kalau nggak dilepaskan bisa berbahaya. Bisa menjegal, bisa segala macam ya. Kebetulan saya juga kadang-kadang bisa lihat, nggak selalu. Pernah sekali waktu saya lihat itu kecil-kecil kayak semacam marmut kecil ya. Tapi saya lihat dia masuk ke mobil. Dan waktu itu saya bilang ke orangnya, hati-hati ya, urapin mobil. Dan orang itu nggak percaya lah, mereka pikir biasa aja. Baru jalan berapa, remnya belum. Padahal selamanya oke-oke aja. Dan nabrak ya, untung tidak terjadi sampai kematian ya. Jadi roh itu di mana saja dan mencari celah. Di mana saja. Nah, kita benar-benar memang harus waspada istilahnya ya. Dan sapu bersih semuanya, minta pengurapan ya, walaupun seperti yang tadi Bapak, jangan sampai, nggak perlu sampai seluruh badan ya. Saya udah bingung pakai minyak goreng, baby oil udah habis pakai minyak goreng semuanya. Iya. Itu sampai anak saya jangan keluar kamar di kita. Jadi karena ketidakmengertian waktu itu kan, firmannya belum tahu kan, belum tamat Alkitab kan. Kalau sekarang tapi saya baru tahu nih ada orang pelepasan sedih. Tapi alam roh itu nyata, Bu. Saya mau bilang setan, iblis itu nyata. Jadi orang banyak yang nggak percaya kan. Even itu kita percaya Yesus dan dia mengabaikan hal alam roh.
Dan mereka berpikir guna-guna apapun itu nggak real. Iya. Iya. Ya mereka bilang paranoid atau Iya, segala iya, macam. iya. Ada lagi yang berkata, itu akar pahit. Enggak lah, itu cuma Salah satu akar pahit, tapi Iya. keterikatan kayak saya, kita punya ilmu, ada wadahnya, itu pasti terikat. Kalau nggak dilepasin, akan ikut seumur hidup. Dan hidup kita nggak akan bisa bebas. betul. Dan lagi tiba-tiba istilah saya, manusia bisa bertingkah laku seperti binatang. Nah, betul. Ya seperti Bapak. Iya. Kalau yang normal, Iya. siapa bisa sih tega istri lagi Betul, 8 Bu. bulan? Betul. Dipukulin itu kan udah nggak nalak. Iya, iya. Lo ini pilot loh, ya. Orang yang dengan pendidikan, dengan tinggi. segala sesuatu. Aduh, yang IQ-nya udah pasti, Bu. Iya, sudah pasti ada IQ-nya tinggi ya. IQ-nya nggak mungkin di bawah 60 gitu kan nggak mungkin. Iya, betul. Tapi sekali lagi pada saat iblis memegang kita, Betul, kita setuju. bisa lebih dari binatang. Iya. Ya. Tapi ini juga sesuatu yang ajaib, di mana ibu ini benar-benar setia, ya, dan menunggu dengan sangat sabar. Banyak yang bilang dia orang bodoh, Bu. Semua bodoh lu, bodoh. Tapi ternyata didikan orang tua itulah yang mendasar sama bapaknya dia, Katolik yang taat setia. Dia diajar berdoa, dia diajar ketaatan, dia dikasih nasihat yang benar. Akhirnya bisa dapat saya yang orang paling jahat di dunia sama dia ini bisa diampuni dan bisa dipulihkan. Nah sekarang ini kan pasti Bapak sama Ibu dia selain pelayanan ya di gereja, pilot ini kan istilah saya marketplace yang sangat ajaib. Betul. Karena mereka sekali anak-anak muda, apalagi yang baru dapat uang, pramugari Iya, ya. betul. Nah ini apa yang Bapak buat di sana? Apa ada persekutuan atau bersaksi? Sejak 2004 saya buat persekutuan. Sampai hari ini masih berjalan walaupun saya udah nggak aktif lagi situ sebagai penasihat aja. Tapi intinya begini, orang itu melihat teladan. Kita mau bikin ibadah, doa, mau apapun, kalau kita nggak menjadi contoh dilihat orang menjadi teladan, sia-sialah kesaksian kita di hadapan Tuhan. Jadi kuncinya kalau kita membuat orang itu berbalik dari jalan yang jahat itu, kita menjadi saksi seperti Kristus. Kuncinya itu. Kalau sekarang nih kita misalnya pergi kemana-mana gitu ya, masa penawaran, godaan tidak ada? Ada toh pasti. Sangat ada, Bu. Malah saya dibuat taruhan sama teman-teman saya. Kapan lu jatuh lagi? Gitu, dibuat taruhan. Ya ampun. Tapi begitu saya tahu itu, ya kembali lagi pondasi dari rumah harus kuat. Jadi dasarnya doa, kita punya mesbah, sama dari anak saya belum married, kita punya mesbah setiap hari, setiap minggu, dan juga saya ingat pendeta saya, kalau keluar rumah minta doa istri tumpang tangan. Jadi setiap saya terbang, dia tumpang tangan, saya harus. Wah. Orang bilang, lo apaan sih? Ya terserah. Ya, Dan ya. ini yang bisa meluputkan saya dari Banyak puji Tuhan godaan. sampai hari ini, saya hidup kudus, Bu. Cuma satu perempuan aja istri saya. Wah. Walaupun di luar sana banyak, semua laki-laki itu pasti selingkuh. Tapi ada kadarnya. Tapi orang bilang, wah enggak, saya enggak. Ya kalau kamu dari bagian 99%, sama 1%-nya gitu. Tapi laki-laki semua pada Banyak dasarnya lah. sama. Tetapi satu sisi saya melihat begini, bukan soal lakinya, bukan soal perempuannya. Nah, tapi pada waktu ada kuasa Tuhan yang mencengkram hidup kita. Ya. Pada waktu pertemuan kita dengan Tuhan itu bukan sekedar ya istilahnya agama, Ya. tetapi benar-benar sebuah kedekatan, keintiman. Itu yang membuat kita berbeda. Ya, kalau tanpa itu kita banyak orang merasa tahu ya Tuhan, tapi tahu nggak cukup. Ya, bahkan maaf kata nih belajar teologi nggak pernah cukup. Betul. Mengalami Mengalami Tuhan. Tuhan. Itu yang penting. Ya. Dan saya bersyukur Bapak dan Ibu bisa mengalami Tuhan. Amin. Ya. Sebelum kita di ujung nih ya, bagaimana dengan mesbah? Kenapa Bapak dan Ibu punya tekad untuk selalu ada mesbah keluarga? Karena itulah, saya selalu bilang di mana-mana, jangan pernah bernafas kalau belum berdoa. Saya ekstrim, Bu, dari dalam Tuhan. Karena apa? Kalau orang melangkah dengan kekuatan sendiri mungkin bisa berhasil, tapi ujung-ujungnya ada pasti yang jatuhnya. Nah, kita setiap hari dari mulai saya bertobat sampai hari ini, saya punya jam mesbah pagi sendiri, kita punya mesbah malam doa bersama, setiap minggu sama putri saya waktu itu. Dan itu konsisten dalam keadaan apapun, kita nggak ada excuse untuk wah nanti hari ini capek, nggak usah ya gitu, nggak. Saling mendoakan, terus saya juga tanamkan nilai-nilai apa yang kita pelajari, dan saya praktekkan. Kadang orang banyak bicara di panggung, bisa ngomong, tapi kelakuannya nggak seperti apa yang diperkatakan. Jadi saya bilang sama dia, sama putri saya, apa yang kamu perkatakan harus kamu perbuat. Kalau nggak, jangan omongin. Wah, Kan orang banyak
ya janji-janji surga lah istilahnya dibilang. Kan kampanye, Pak. Keduanya. Nah, jadi itu yang terpenting adalah andalkan Tuhan dalam segala hal. Karena roh yang diberikan di dalam kita inilah yang menuntun kita. Tapi sebesar apa yang kita hormati roh yang ada di dalam kita. Biasa. Nah, itulah yang terkadang kita sebagai orang-orang yang bilang beragama tadi, Bu, hanya belajar mengenai liturgi gereja, bukan siapa sih Yesus yang gondrong itu gitu. Itu Bu, Mas Bah kita. Iya, luar biasa. Buat yang semua yang ada pada saat Anda mungkin ada dalam lembah kekelaman, engkau sudah berdoa buat anakmu dan sekian lama belum melihat jawaban. Engkau berdoa buat suami, bahkan mungkin ada suami yang berdoa buat istri atau berdoa buat orang-orang yang kita cintai. Jangan menyerah. Bahkan pada saat dia tidak bisa dijangkau oleh siapapun. Ini adalah sebuah kesaksian bahwa Tuhan bisa menjangkau di mana saja. Tuhan bisa melepaskan. Kita punya Tuhan yang besar. Sekali lagi, sungguh libatkan Tuhan dalam segala hal. Karena sungguh waktu kita berdoa dari hati kita, pasti doa itu tidak pernah sia-sia. Tadi keren sekali statementnya ya, jangan lupa berdoa. Sebelum bernafas berdoa dulu. Iya, jangan pernah bernafas kalau belum berdoa. Jangan pernah bernafas kalau belum berdoa. Waduh. Ini nafas tuh adalah nafas tuh awalnya doa. Iya. Nah, ini sebelum bernafas tuh berdoa dulu. Amin. Itulah cara kita untuk berdoa dan berbicara dengan pencipta kita. Tapi itu juga jalan keluar yang sangat sederhana, tapi seringkali kita lupa. Inilah MMA, mertua menantu, Akur dong. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zara dan juga stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa.